Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Apa kabar? Bagaimana malam satu suronya? Sudah kita lewati. Apa yang didapatkan? Apa yang dirasakan? Semoga yang didapatkan, yang dirasakan adalah serba-serbi keseluruhan kebaikan, kedamaian, kebijaksanaan, dan kedamaian, serta perlindungan dan juga keselamatan bagi seluruh saudaraku, saudariku, teman-teman Reza Rahasia dimanapun Anda berada. Konten kali ini saya akan memaparkan atau membahas, menjelaskan kelanjutan dari malam satu suro. Di konten pertama saya sampaikan ada 3 hal secara general yang terjadi sebelum dan sesudah malam satu suro. Yang akan saya bahas di konten kali ini adalah hal yang pertama, yang merupakan setelah satu suro, kejadian setelah malam satu suro. Apakah itu? Nanti akan saya sampaikan, dan selalu sebelumnya saya ingatkan, jangan menelan mentah-mentah apapun yang saya sampaikan, kaji dan olah kembali. Ini hanya sebuah referensi, hanya sebuah rambu-rambu kewaspadaan, hanya sebuah pengingat bagi yang mau dan bersedia diingatkan, bagi yang bisa menerima eling lan waspodo. Saya hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Tidak ada keistimewaan dalam diri saya. Satu-satunya keistimewaan dalam diri saya adalah tidak istimewa sama sekali. Jangan mempercayai saya. Jangan apapun yang saya sampaikan, jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Jangan. Karena tidak ada kebenaran mutlak, melainkan hanya pada La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hanyalah Allah yang memiliki kebenaran mutlak. Dialah yang maha nyata lagi maha benar. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat, rambu-rambu pengingat kewaspadaan bagi kita semua. Ini dia. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia ingin menyaksikan dan menyimak apa yang akan saya sampaikan. Pada konten ini saya akan menyampaikan apa yang akan terjadi setelah malam satu suro. Mohon diingat, mohon dicerna dan diwaspadai. Kalau ini bukan ramalan, saya bukan seorang peramal, saya bukan tukang menerawang, saya hanya perantara kata-kata. Apapun yang saya sampaikan hanyalah sebagai bahan referensi berpikir dan juga merasa agar kita jauh lebih waspada. Saya mohon maaf sebelumnya kepada seluruh segenap para cendekiawan, pemuka agama, pemimpin padepokan, guru spiritual, siapapun di luar sana. Mohon maaf, apapun yang saya sampaikan bukan bermaksud untuk melangkahi, mengungguli, atau menunjukkan kemampuan juga kebisaan. Sekali lagi, saya mohon maaf dari dasar lubuk hati saya. Saya hanya menyampaikan saja. Saya hanya perantara kata-kata. Malam satu suro sudah berlalu. Setiap insan, setiap makhluk
yang dikehendaki mendapatkan kebenaran, anugerah, dan juga keberkahan, maka sudah mendapatkan. Dan barang siapa, manusia, insan, atau makhluk yang tidak dikehendaki mendapatkan anugerah, berkah, ataupun ganjaran, maka dia akan tetap berada pada posisinya dan semoga terselamatkan oleh perubahan dirinya masing-masing. Di konten yang lalu mengenai malam satu suro, saya sampaikan bahwa setelah malam satu suro akan terjadi banyak perpisahan. Bisa dari rumah tangga, keluarga, sanak famili, ataupun perpisahan yang lainnya. Termasuk diangkatnya ilmu dengan dimeninggalkannya para alim ulama, cendekiawan, budayawan, pemuka agama, praktisi supranatural, guru spiritual, dan orang-orang yang di dalam cahaya, di jalur cahaya. Teman-temanku sekalian, saudaraku seluruh Nusantara, saya hanya menyampaikan, saya hanya perantara kata-kata bahwa setelah malam satu suro ke depan, diusahakan jangan terlalu banyak tidur, jangan terlena terlelap dalam nyenyak tidur. Ketika kalian terbangun setengah satu, jam 1, setengah 2, jam 2, jam 3, maka bangunlah. Bagi yang muslim, muslimah, laksanakan sholat tahajud, sholat malam, zikir, baca Al-Quran. Bagi yang beragama lain, lakukanlah meditasi, berdoa, menyepi. Apapun yang kalian lakukan sesuai dengan ajaran, anutan, keyakinan, dan kepercayaan, lakukanlah. Jangan terlampau lelap tertidur. Jangan terlampau nyenyak terlena dalam mimpi. Karena Allah a'lam bishawab, saya menyampaikan, justru saya berharap agar tidak terjadi atau tidak tersampaikan. Apabila itu pun terjadi, sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak alam yang memang sudah memohon untuk memurnikan dirinya. Jika saya boleh dan diizinkan, dan teman-teman saudaraku sekalian senantiasa berkenan mendengarkan dan menerima apa yang akan saya sampaikan ini, maka terima dan cernalah hanya pada dasar relung jiwamu yang suci, pikiranmu yang tenang, dan perasaanmu yang jernih. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya perantara kata-kata. Sejak 2019, masa pandemi berlaku, beralih ke tahun 2020, angka kembar sesuai dengan apa yang ada pada Jongko Joyoboyo, Uga Wangsit Siliwangi. Dari 2021 sampai nanti 2024, inilah masa-masa zaman-zaman kekacauan, rusuh, keributan, perang, bahkan sampai perang nuklir. 2021 sampai 2024. Rentan waktu 2019 sampai 2024 inilah yang akan mengakibatkan 50% manusia, penduduk bumi, musnah, hilang, karena meninggal, karena sakit lalu meninggal, karena perang, dan lain sebagainya. Maka waspadalah. Eling lan waspodo adalah cara satu-satunya untuk diselamatkan dari pemurnian. Era 2025 inilah era zaman peradaban baru, yaitu zaman spiritual. Zaman ketika dimana materialistik bukanlah hal yang menjadi utama. Setiap orang sudah sadar, sudah bangkit, dan sudah berspiritual. Tahun ini, tahun 2021,
Masih ada separuh jalan menuju masuk 2002 sampai 2024. Persiapkan diri, persiapkan segenap raga dan jiwa. Apapun yang terjadi, itu adalah kehendak yang maha kuasa, bukan maksud untuk mendahului atau melanggar apa ketentuan yang maha. Tapi dalam setiap zaman, setiap peradaban, setiap era, selalu sebelum adanya pemurnian, maka utusan-utusannya hadir dan datang untuk menyampaikan peringatan. Yang bisa diselamatkan, yang akan terselamatkan adalah yang mau diingatkan, diperingatkan. Yang bisa diselamatkan adalah yang mau diselamatkan. Setiap para utusan hanya menjaga siapa yang bisa dijaga, hanya menyelamatkan siapa yang menerima penyelamatan. Jadilah manusia, insan, ataupun makhluk yang setelah menerima peringatan, menerima rambu-rambu kewaspadaan, jadi sadar, bukan takut ataupun panik. Semakin eling lan waspada, semakin memperbaiki diri menjadi sebaik-baiknya manusia, sesempurna-sempurnanya insan. Jadilah hamba Allah. Peringatan datang melalui siapapun, melalui apapun, peristiwa dan kejadian apapun. Melihatlah mulai dari batinnya, jangan terlena, tertipu daya oleh penglihatan lahiriah saja. Sabda alam, pemurnian bumi, alam semesta terjadi ketika manusia, makhluk-makhluk bumi terlelap dalam tidurnya. Oleh karenanya, jangan terlampau lelap dalam tidur. Bangkitlah dalam sepertiga malam. Lakukanlah ibadah-ibadah yang engkau percayai, yang engkau yakini, dan engkau amalkan. Jadilah manusia yang penuh ulas asih. Jadilah makhluk yang benar-benar saling mencintai dan mengasihi. Jadilah pribadi yang merdeka. Jadilah hamba yang sepenuh-penuhnya menghamba. Hilangkan semua berhala dalam dirimu. Jangan terpusat terpaku pada berhala yang nampak, patung, ataupun apapun itu. Karena berhala zaman saat ini adalah berhala dari dirimu sendiri, keegoisanmu, kekeras kepalaanmu, kemalasanmu, rasa ingin dipujimu, rasa benar sendiri, rasa yang hanya menuruti dan menggugu hawa nafsu. Itulah berhala-berhala abad modern katanya. Kata modern adalah sebagai sebuah lapisan jahiliyah era baru. Sadari, pahami, yakini. Semoga kita semua terselamatkan. Kita semua menjadi barisan-barisan yang mendapatkan keberkahan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, dan perbuatan. Saya hanya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Rahmat berkah melimpah untuk kita semua.
adil makmur jiwa, rasa pikir dan batin kita. Insya Allah saya akan hadir kembali menyampaikan, membagikan apa yang saya pahami berdasarkan olah pikir, olah rasa dan pengalaman saya. Selanjutnya masih mengenai malam satu suro. Apakah di malam satu suro sang Satrio Piningit muncul, sudah hadir? Dan apakah fenomena yang terjadi di Surabaya, langit, awan yang membentuk makhluk sosok, apakah itu? Insya Allah saya akan sampaikan, saya akan bagikan kepada teman-temanku semua. Semoga bermanfaat. Tetap ingat, jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Saya Reza Rahasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.